Mari saudara kita buka firman Tuhan sore ini. Kita buka firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai ayat yang ke-20, kita sama-sama. Buka 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ya, saya bacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, kita bergantian sampai selesai. Dan pada ayat yang ke-20 kita sama-sama akan bacakan. Ada seorang laki-laki dari Romathaim, Sopim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Jub, seorang dari Efraim. Yang kedua. Yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli yang namanya Hotni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum, di Silo berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh dia, menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengarannya, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya.
Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Itulah firman Tuhan, saudara. Nah, saya akan membawa saudara, kita melihat, kita belajar daripada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang begitu luar biasa. Dia namanya Hana. Ibu Hana ada hadir di sini? Ibu Hana, halo. Ibu Hana pagi ya? Gak ada ya? Hana ini, saya akan bawa saudara, saya posisikan diri saudara pada posisi Hana. Nah, bagaimana Hana dia mengalami penderitaan, bagaimana Hana menyakiti, dia merasa disakiti, bagaimana Hana itu mengalami pergumulan, dan pergumulan itu dia merasa sedih, bahkan dia datang kepada Tuhan. Dia menangis sampai dia terseduh-seduh kepada Tuhan. Nah, judul khotbah saya pada sore ini, kuasa doa. Dengan kuasa doa kita akan melihat bagaimana sih Tuhan, yang tadinya Tuhan sudah menutup kandungan daripada Hana. Dia bisa mengubah segala sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, kita melihat pada ayat yang saya teringat kemarin tiba-tiba pada hari Senin Pak Tony, waktu Pak Samson ini ada di sini, pada saat beliau berbicara, beliau katakan begini, di sini ada orang atau ada jemaat, ada kita punya jemaat yang memang tidak bisa, belum mempunyai keturunan. Saya tangkap itu. Dan saya bilang amin. Dan aku mau bahkan firman ini, Hana ini, Bapak Ibu tahu, dia Tuhan menutup kandungannya. Dan saya makasih tahu kepada saudara, saya akan bawa saudara untuk mengerti bagaimana sampai terjadinya pemulihan, sampai yang tadinya Tuhan tutup kandungannya, Hana bisa melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Yang pertama, saya mengatakan kepada saudara, pada saat kita di dalam persoalan dan masalah hidup, setiap orang percaya, anak Tuhan, tentunya pengharapan dia, tentunya dia punya pemikiran, tempat tujuan, dia akan pas mencari Tuhan. Kalau dia mengharapkan kekuatan sendiri dan dia mengharapkan segalanya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga dan kelima, dia katakan orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan itu anaknya daripada Imam Eli. Jadi apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi, yang saudara hadapi saat ini, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada pilihan lain. Kita hanya datang mencari Tuhan. Satunya fokus kita kepada Tuhan. Tuhan, engkau di sana, kita mencari dia, kita datang kepada dia. Kita beritahu bahwa Tuhan, aku punya masalah. Jangan saudara ada masalah, saudara lari daripada dia dan saudara tinggalkan Tuhan. Maka Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau saudara tidak mencari Tuhan. Dia katakan sini. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada penina istrinya dan kepada semua anaknya, laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun dia mengasihi Hana, dia memberikan kepada Hana satu bagian, bukan sebagian saudara, satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau saudara di pihak Hana sudah diberitahu, Tuhan sudah menutup kandunganmu, saudara putus asa apa tidak?
Tuhan bilang kamu tidak punya keturunan lagi. Kamu mandul, kamu nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi Hana tidak sampai ke situ, saudara. Saya mengatakan kepada saudara, Hana tidak berpikir begitu. Hana berpikir, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh pada ayat yang ke-10 itu. Dia mencari Tuhan. Karena dia tahu di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan, apa yang diinginkan itu akan tercapai. Nah, saya mau katakan kepada saudara pada sore ini, supaya kita juga sore ini, tentunya persoalan dan masalah yang kita hadapi, langkah pertama yang kita harus ambil, kita mencari Tuhan dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka segala problem dan masalah hidup kita, itu akan dijawab oleh Tuhan. Jadi saya mau katakan, tidak ada kekuatanmu sedikit pun untuk saudara bisa mengandalkan kekuatanmu. Tidak ada kekuatanmu sedikit pun untuk saudara mengandalkan manusia. Tidak ada kekuatanmu sedikit pun yang engkau andalkan dari orang lain. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan melihat terobosan demi terobosan akan terjadi. Dan tatkala engkau berjumpa dengan Tuhan, ada mujizat yang di sana menunggu saudara. Dan saudara akan merasakan itu. Langkah pertama tadi saya katakan bahwa dalam mengalami masalah, dalam mengalami problem hidup apapun, tujuan utama kita akan mencari Tuhan di dalam hidup kita. Berusaha berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan di sini bertahun-tahun Hana pergi mencari Tuhan sama Elkana suaminya, sama Penina istri kedua daripada Elkana. Mereka mencari Tuhan, pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ada jawaban Tuhan di sana menunggu kita. Langkah pertama adalah kita mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Langkah kedua, dan kita lihat di sini betapa sakitnya Hana dalam menyikapi istri daripada Elkana yang namanya Penina. Dikatakan di situ, tetapi madunya itu menyakiti hatinya, supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara bayangin, Hana dalam posisi yang disakiti oleh daripada Penina. Saya membawa saudara untuk saudara posisi diri saudara pada diri Hana. Tatkala kamu disakiti, kita harus melepaskan pengampunan kepada orang itu. Dan kalau kita melihat tatkala Elkana bicara kepada Elkana bicara kepada Hana, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 laki-laki? Kalau orang dunia katakan begini, kalau orang dunia, emangnya lu tidak bisa ajar bini lu yang satu, namanya Penina itu. Kenapa kok dia menyakiti aku terus? Kenapa dia membuat aku sakit terus? Kenapa kau tidak tegur dia? Kenapa kau begini dia? Kenapa dan kenapa? Kalau engkau berdiri di posisi orang fasik atau orang dunia. Tetapi Hana kita belajar saudara. Hana tidak pernah sepatah kata pun yang keluar dari lidah bibirnya. Untuk mengutuki daripada Penina. Atau dia menjawab daripada Elkana. Dia tidak menjawab apa-apa. Dia bertahan di dalam kepedihan hati dia. Tatkala dia disakiti, dia bertahan. Dan dia tidak bisa ngomong apapun, dia bertahan sendiri. Bahkan dia datang kepada Tuhan, dia menangis. Dan dia katakan pada ayat yang ke-16,
Janganlah engkau hambaku ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ini pada saat dia menjawab daripada Imam Eli. Pada ayat yang ke-11-12 itu Imam Eli berkata, emangnya engkau mabuk? Sampai engkau menangis, engkau tidak berkata-kata, engkau telah minum anggur atau apa? Tapi dia bilang, aku punya kesemacan hati, sakit hati. Aku berbicara begitu lama. Sakit hati itu dari mana? Dari Penina. Penina dia yang membuat sakit hati, Elkana yang membuatnya sakit hati dari hari ke hari. Dan ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bertahun-tahun dia alami itu. Bertahun-tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bertahun-tahun. Tatkala masalah ini datang menimpa kita, adakah kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita? Persoalan itu sekarang. Apakah tatkala kita disakiti, kita membalas sakit hati dengan sakit hati? Kita belajar dengan Hana. Dia disakiti bagaimanapun, dia tetap diam. Dia tidak bisa membalas. Cuma dia datang di kaki Tuhan. Dia berdoa sambil menangis, sampai terseduh-seduh. Dia bilang, Tuhan, tolong aku. Aku tidak mampu. Tempat curahan dia kepada Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau masalah itu datang kepada saudara, jangan saudara lari ke tetangga, saudara curhat ke tetangga. Jangan saudara lari ke teman, saudara curhat ke teman. Jangan saudara cari orang yang kamu bisa curhat, kamu curhat. Tapi tatkala saudara datang kepada Tuhan, alamat yang tepat, saudara bisa menemukan jawaban yang ada pada Tuhan. Setiap masalah yang kau hadapi hari-hari ini dan yang kau gumuli, saya mau katakan kepada saudara, tatkala engkau disakiti, engkau dikecewakan, engkau dirugikan, engkau dihanati, engkau dicurangi, engkau mengalami kesedihan, engkau mengalami tertekan, engkau datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidupmu, memberikan engkau kekuatan kepadamu sehingga engkau sanggup melewati dan semua persoalan itu engkau bisa atasi. Saya ulangi sekali lagi. Tatkala engkau disakiti, tatkala engkau dikecewakan, tatkala engkau dirugikan, engkau dihanati, engkau dicurangi, engkau mengalami kesedihan yang dalam, engkau mengalami tertekan, datanglah kepada Tuhan. Dia sumber kekuatanmu dan Dia sanggup memberikan kekuatan kepadamu untuk melewati semua persoalan hidupmu. Kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dia katakan di situ, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kau dapat menanggungnya. Ini jawaban saudara. Sama katakan saudara, pencobaan-pencobaan yang kalian hadapi, pencobaan-pencobaan yang kalian alami, itu Tuhan bilang itu pencobaan biasa. Dan Tuhan memberikan pencobaan itu tidak bisa melampaui kekuatanmu dan tidak melebihi kekuatanmu. Engkau datang pada Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tatkala kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini firman Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, jangan ada masalah kamu lari kepada orang lain. Atau kamu ada masalah, anak muda sekarang ya, anak muda sekarang. Kalau ada masalah dia tidak bisa mengatasi. Dia lari ke narkoba, dia lari ke diskotik, dia lari kemana-mana. Yang membuat dia untuk happy sementara. Tapi itu jebakan iblis saudara. Jebakan iblis kepada saudara. Dan itu semu. Tapi tatkala saudara datang kepada Tuhan,
Saudara mengandalkan Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Allah setia dan Allah akan memberikan kekuatan kepadamu. Untuk kamu diberikan untuk melampaui dan memberikan kepadamu untuk menanggung segala semuanya itu. Maka semua itu akan terjadi seturut dengan imanmu. Persoalan sekarang saudara, apakah saudara mengandalkan Tuhan apa tidak dalam persoalan saudara? Kita belajar dari Hana saudara. Hana tatkala saya renungkan firman ini luar biasa ibu ini, luar biasa dia punya iman, luar biasa dia punya kepekaan, luar biasa dia punya segalanya. Dia tidak membalas kejahatan yang kejahatan, dia tidak membalas kekecewaan yang kekecewaan, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia berseru dan diminta tolong kepada Tuhan. Selanjutnya, jadi kenapa Tuhan izinkan kesulitan itu menimpa hidup kita? Agar kita selalu bergantung kepada Tuhan. Jangan menjadikan kesulitan itu menjadi persungutan di dalam hidup kita. Karena yang ada itu masalah semakin menekan hidup kita dan menyusahkan kita. Saya mau katakan kepada saudara, jangan ada masalah dalam hidup saudara. Saudara tangisi masalah itu. Saudara bersungut-sungut, saudara mengeluh, saudara nangis masalah itu, saudara datang, saudara tidak punya waktu dan saudara tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi saya katakan kepada saudara, buang segala persungutan itu, mengucap syukur dalam segala perkara, dan naikkan syukur itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak di dalam hidupmu. Selanjutnya saya lihat, kita lihat selanjutnya. Namun sebaliknya, ketika kita belajar bersyukur, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, engkau akan melihat dan kamu merasakan ketenangan hidup yang saudara bersama dengan Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara, apapun persoalan dan masalah yang saudara hadapi saat ini, jangan engkau bersungut-sungut, jangan engkau mencari solusi dari dunia ini. Dunia ini saya katakan dia menawarkan awalnya tuh indah dan nikmat. Tetapi endingnya itu binasa. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia dikatakan begini. Terkutuklah orang mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Nah, saya mengatakan kepada saudara. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saudara tidak pernah lugi. Saudara tidak pernah sia-sia. Saudara punya hidupmu dengan Tuhan. Tatkala saudara bergantung pada Tuhan. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan, kuasa demi kuasa. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tanpa saudara terpikirkan itu. Selanjutnya saya mau katakan kepada saudara, kita lanjut. Saya mau katakan itu kepada saudara, tidak ada orang yang kuat terus menerus. Orang pada satu ketika, dia ada punya titik kelemahan. Dia ada punya titik terendah. Dia tidak kuat terus menerus. Ada satu ketika persoalan datang menghimpit dia. Dia akan berada dalam posisi yang terendah. Tetapi kalau itu datang kepadamu. Saya mengatakan kepada saudara. Hadapi persoalan itu, jangan menyerah. Datang pada Tuhan, pasti ada jalan keluar untuk mendatangkan kebaikan kepada saudara. Renungkan tadi. 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan itu biasa. Tuhan tidak memberikan pencobaan itu melampaui. Kamu punya kekuatan. Saya ajarkan saudara karena banyak hal yang saya alami dalam hidup saudara. Hidup kami begitu luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan itu. Bahwa apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan. Undang Tuhan dalam hidupmu. Undang Yesus hadir dalam hidupmu. Bahwa dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara mengasihi Tuhan cuma say hello? Apakah saudara mengasihi Tuhan cuma lip service? Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena firman Tuhan katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Tatkala engkau betul-betul engkau mencari Tuhan, engkau berdoa kepada Tuhan,
kamu akan lihat terobosan akan terjadi. Selanjutnya, sama katakan, Tuhan telah menyediakan jalan keluar bagimu supaya engkau sanggup menanggungnya. Semua masalah yang saudara hadapi sudah ada jalan keluar. Yang disediakan Tuhan apabila saudara tidak menyerah. Dan saudara pasti sanggup melewati semua itu. Kamu punya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah studi, masalah apa saja. Serahkan segala kekhawatiran itu bagi Tuhan. Tuhan katakan, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Dia. Maka Dia akan bertindak di dalam hidupmu. Kalau mau beri tepuk tangan dong. Haleluya, haleluya. Maka Tuhan akan menjawab semua yang saudara gumuli saat ini. Saya mengatakan kepada saudara, segala sesuatu tidak instan. Masalah itu tidak instan. Kayak Indomie diceplok ke bawah, taruh telur, angkat makan. Tidak. Ada proses waktu. Kita belajar dari Hana. Dari tahun ke tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun saudara. Dari tahun ke tahun. Dia datang mencari Tuhan, pergi mencari Tuhan. Dari Rama ke Silo itu tidak tahu berapa puluh kilo. Mereka bayar harga. Pergi ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Imam Eli. Mereka mencari Tuhan, menjumpai dengan Tuhan. Di sanalah Tuhan akan menjawab setiap pergumulan dan doa kita. Selanjutnya, saya katakan kepada saudara, sesakit hati apapun engkau alami, lepaskan pengampunan. Saudara, saya katakan, Pak, orang itu terlalu sakit dibuat aku. Pak, orang itu terlalu sakit. Terlalu dia menyakiti aku, mana mungkin Pak aku bisa mengampuni dia. Sakit banget Pak, sakit banget. Dia menghina aku. Dia melakukan mencurangi aku. Dia mengkhianati aku. Terlalu sakit untuk aku bisa mengampuni dia. Tapi Tuhan bilang apa? Lepaskan pengampunan. Sesakit hati apapun yang saudara alami, lepaskan pengampunan. Mungkin ada jeritan di hatimu, sakit, kecewa sekali dibuat orang itu. Tidak ada pilihan lain, harus lepaskan pengampunan. Roma 5 ayat 5 dia katakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih, dia bertindak dengan Roh Kudus lewat hati kita. Kasih dicurahkan oleh Roh Kudus kepada kita. Pengharapan tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara, sama katakan, kalau saudara membuka hati, kuasa Roh Allah mengalir dalam hidup kita. Tatkala Roh Allah itu mengalir, maka kasih itu mengalir juga kepada setiap orang yang kita jumpa. Teristimewa bagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Selanjutnya saya mengatakan kepada saudara, karena kasih itu bekerja oleh Roh Kudus. Jadi kasih itu bekerja oleh Roh Kudus, maka Tuhan tahu kamu tidak mampu untuk mengampuni. Tuhan tahu bahwa engkau tersakiti. Tuhan tahu bahwa kalau engkau dikecewakan. Tuhan tahu bahwa engkau dihianati. Tuhan tahu karena engkau digosipkan, difitnah terlalu dalam. Yang kau alami. Dan Tuhan tahu kalau kita tidak mampu untuk mengampuni, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Saudara, ini lintasan perjalanan hidup. Secara manusia, Tuhan gak mampu, Tuhan aku gak mampu. Aku gak bisa Tuhan, aku gak mampu. Aku butuh Roh Kudus. Kalau kamu mau hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, buka hatimu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus mengalir di hatimu. Maka Tuhan mampukan engkau untuk kamu bisa mengampuni, untuk kamu tidak tersakiti, untuk engkau tidak dikecewakan lagi, untuk engkau dikhianati, untuk engkau tidak difitnah lagi. Dan engkau dimampukan Tuhan
untuk kamu menjalankan semua itu. Selanjutnya, Tuhan katakan, lepaskanlah pengampunan itu. Bagi orang-orang yang menyakiti hatimu. Ingat, ciri anak Tuhan Yesus mengampuni dan memberkati orang-orang yang mengasihi kamu. Matius 5 ayat 44 sampai 45 dia katakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang-orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang tidak benar. Tuhan ajar, bisa enggak kita mengasihi musuh kita? Mampu enggak kita mengasihi musuh kita? Jangan lihat, oh si Anu dari sana, oh itu dia menyakiti, aku lari dulu, aku biarkan dia lewat dulu, saya jalan dulu. Persoalannya itu saudara, mampukah kita untuk kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Semua memang butuh proses. Tapi Tuhan katakan, harus mengampuni, tidak ada pilihan lain. Harus mengampuni, tidak ada pilihan lain. Dibilang, Pak tunggu dulu Pak, dia terlalu sakit menyakiti aku. Aku tidak bisa mengampuni dia. Tapi Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada dia, maka mereka yang menganiaya kamu. Tuhan katakan, hei, kasihi musuhmu, berdoa kepada dia. Mampu enggak kita? Bisa enggak kita lakukan itu? Bapak sih ngomong enak aja. Pak, aku terlalu disakiti Pak, mana bisa aku menyakiti dia? Jangan berdoa, mengampuni aja boro-boro. Ini perintah Tuhan. Sama katakan, tidak ada pilihan lain, harus mengampuni. Tidak ada pilihan lain, harus mengampuni. Titik. Enggak ada Pak, tunggu dulu Pak, enggak bisa. Tuhan bilang, ampunilah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Seperti doa Bapa kami. Saudara tahu itu? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selanjutnya kita melihat. Sesakit apapun yang saudara alami, minta kepada Roh Kudus yang sanggup menjamah hatimu. Dan Roh Kudus tidak bisa menjamah hatimu kalau engkau mengeraskan hatimu dan engkau katakan, aku tidak mau mengampuni dia dan aku tidak mau berbicara dengan orang itu. Wow. Kalau engkau masih berkata begitu, Pak terlalu sakit. Aku enggak mau dia mengampuni dia Pak. Aku enggak mau lihat dia muka orang ini lagi Pak. Aku enggak mau bicara dengan dia lagi Pak. Terlalu sakit, terlalu dalam Pak. Mana bisa aku bisa mengampuni dia? Tuhan katakan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Karena apa? Saya mengatakan kepada saudara, kalau keputusan itu saudara ambil dan saudara tidak bisa mengampuni, maka kamu inilah yang mengagalkan kuasa Tuhan. Tatkala kamu berkeras hati, tatkala kamu tidak bisa mengampuni, tatkala kamu bilang, aku tidak mau dan aku tidak mau lihat dia, kamu siap. Maka Tuhan bilang, kamu menggagalkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dan hari-hari hidupmu, saudara lihat, bagaikan tembaga. Tidak ada plafon itu 2 sampai atas turun lagi. Tidak ada terobosan yang terjadi dalam hidup. Ya, saya katakan kepada saudara, saudara masih mengeraskan hati, saudara tidak bisa mengampuni. Maka tidak ada doa yang saudara melihat akan terjadi di dalam hidupmu. Karena dia katakan, saya katakan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Dia katakan begini, mengampuni itu perintah Tuhan, ini perintah loh. Saya katakan kepada saudara, mengampuni itu perintah. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin. Dia mengasihi Allah yang tidak dapat dilihatnya.
Saudara paham ini ya? Paham ya? Kau bilang mengasihi Allah. Yang tidak ada bisa dilihat. Saudara di depan mata saudara, saudara tidak bisa mengampuni. Bagaimana saudara bisa ngomong kepada aku mengasihi Allah? Sedangkan orang menyakiti di depan matamu, kamu gak bisa mengampuni dia. Kita menipu diri kita sendiri. Saya katakan kepada saudara, ini perintah Tuhan. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Bapa. Dari dia adalah Yesus. Dia ini adalah Tuhan. Dia ini adalah Bapa. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Ingat saudara, saya bawa saudara ini. Kalau saudara mau mengampuni Allah, otomatis secara vertikal engkau mengasihi Allah, secara horizontal saudara juga mengasihi sesama. Mengasihi saudara, mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kalian. Dan dia ini perintah saudara, perintah, bukan himbauan. Himbauan tuh boleh ya atau tidak, boleh dilakukan apa tidak. Suka aku melakukan, ya kalau himbauan aku mau jalankan apa tidak ya terserah aku. Tapi ini perintah, Tuhan katakan perintah kita terima dari Bapa. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara tidak lakukan itu, saudara berhadapan dengan Bapa di sorga. Saya katakan kepada saudara, jangan mengeraskan hati saudara. Tapi saudara harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada saudara. Perintah lo ya, saya mau bilang tadi ini perintah lo. Harus mengampuni. Katakan kepada kiri kanan saudara, harus mengampuni. Bro, ses, katakan harus mengampuni. Tepuk sebelah saudara. Katakan harus mengampuni. Gak ada pilihan lain. Dan ini perintah Tuhan loh. Pak Ipong perintah Tuhan. Kamu tidak bisa mengampuni, kamu berurusan dengan Tuhan. Selanjutnya, mengampuni adalah perintah Tuhan dan mengasihi adalah perintah Tuhan. Barang siapa yang tidak mengampuni, dia juga tidak diampuni oleh Bapa di sorga. Ngeri saudara, ngeri banget. Perintah Tuhan kita harus mengampuni, perintah Tuhan kita harus mengasihi, itu perintah Tuhan. Barang siapa tidak bisa mengampuni, dia juga tidak akan diampuni oleh Bapa di sorga. Mau pilih mana? Mau pilih hidup dengan kutuk? Atau mau hidup dengan berkat? Atau mau pilih hidup aku diampuni oleh Bapa? Atau aku mempertahankan egoku? Aku tidak mau. Lepaskan pengampunan saudara. Karena pengampunan itu perintah Tuhan. Saya punya satu kisah begini. Dulu saya masih kerja di satu pabrik yang plywood yang terbesar di Kalbar ini. Saya waktu itu kita punya karyawan kurang lebih 3.000 orang. Ada 2 shift kerja. Satu shift itu 1.500, satu shift itu 1.500. Jadi 3.000. Nah kerjanya, mereka kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Saudara saya saksikan ini, saudara dengar baik-baik. Satu ketiga, kami punya karyawan, saya punya karyawan. Dia bikin kesalahan berulang kali. Kami sudah berikan peringatan 1, 2, 3. Yang bersangkutan tetap bandel. Dan kami ambil tindakan tegas. Dia kita pecat dan kita PHK. Apa yang terjadi saudara? Saya katakan kepada saudara. Waktu itu, dia tidak bisa terima dia di PHK. Dia tidak bisa terima dia dipecat. Dia pulang. Berjalannya waktu ada beberapa 1-2 hari. Dia kumpulkan dia punya teman-teman. Dan dia datang mencari saya di pabrik untuk membunuh saya. Maka firman Tuhan dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat yang 11. Halo?
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, demikian pula firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari esok, hari depan yang penuh harapan. Saudara tahu, dia anak Gatot, biasa di Sungaraya itu kan terkenal. Saya kerjanya di Beru situ. Dia masuk cari saya dengan pisau otomatis itu, yang cuma ketik aja lewat itu. Yang dahsyatnya, ini aku tahu betul ini rancangan Tuhan dalam hidup saya. Dia jam 6 sore, kita punya jam pulang kan jam 7 malam. Dia masuk jam 6 sore cari saya. Yang dahsyatnya itu Tuhan punya pembelaan kepada saya. Dia udah datang bawa pisau cari saya. Dia udah berselisih saya dengan saya 2 meter begini, 2 meter. Tapi kok dia nggak apa-apain saya gitu loh. Dia nggak bisa apa-apain saya. Entah karena itu ditutup matanya oleh Tuhan dan saya percaya perlindungan Tuhan. Aku percaya ini firman Tuhan buat saya. Rancangan Tuhan tidak pernah kecelakaan dalam hidup saya. Saudara tahu, dia melewati itu dan saya balik waktu saya ke kantin untuk minum kopi dan saya balik dari sana dia bilang, Pak John, ada itu orang cari Pak John untuk membunuh Pak John. Saudara, aku dengar membunuh, siapa nggak ciut? Jujur, saya ciut, saya takut. Saya takut saudara. Karena memang itu ada dan aku lihat dia tadi, saya lihat dia tadi. Kok dia berselisih dengan saya cuma jarak 2 meter, kok dia nggak apa-apain saya. Dia tunggu saya, tidak ketemu. Mereka berenam orang itu. Kita punya pabrik itu di seberang sungai. Saya parkir motor dulu, Vespa putih aku Pak Tony. Dan ada punya, Pak Gembala kita punya Mazda biru 262K. Saya ingat banget itu. Ya, Vespa putihku itu dulu. Saya ingat banget. Saudara tahu, saya pulang jam 7 karena saya punya tanggung jawab 24 jam untuk pabrik. Saya meetingkan orang malam. Kalau mau dibilang, itu Tuhan ngaturnya begitu luar biasa. Orang itu udah tunggu saya di tempat parkir. 6 orang, udah minum mabok, bir. Dia udah minum minuman keras, udah mabok. Saudara tahu, motor itu dihancurin habis. Tempat duduknya dihancurin, speedometernya dihancurin, lampunya depan dihancurin. Dan itu motor sudah dia pecah botol minuman itu dihancurkan semua. Tukang parkir itu bilang, Pak John kalau Bapak mau nyebrang, kalau Bapak tadi menyeberang jam 7, Bapak mati. Bapak udah jadi mayat. Saya nyebrang jam 8 malam. Karena aku habis meeting dengan orang malam, jam 8 malam aku nyebrang. Dulu tahun 90-an belum ada handphone saudara. Belum ada handphone itu. Saya nyebrang pulang. Saya sampai ke tempat parkir, tukang parkir bilang ke saya, Pak John kalau Bapak datang tadi jam 7, Bapak udah lewat. Saya lihat motorku itu saya makin takut. Jujur takut saudara. Takut banget. Ini berhadapan dengan maut. Dari situ saya muncul kepahitan. Dari situ saya muncul kebencian. Dan dibilang buat tukang parkir, bilang buat saya, mereka tunggu Bapak di depan. Itu ada satu gang ada di Sungaraya namanya Gang Anggrek. Tatkala kita keluar dari situ, Gang Anggrek itu mereka tunggu di depan sana. Dan tunggu. Saya lihat waktu saya mau pulang, tidak mau balik juga nggak ada lagi motor. Mau jemberang lagi nggak ada speed kecil lagi. Saya mau telepon istri di rumah, handphone nggak ada. Semua pada blank. Tunggu udah jam 9 malam. Harus mau pulang. Starter motor hidup nih saudara. Motor hidup. Tapi lampu nggak nyala. Semua pada rusak. Saya bilang Tuhan, dulu tuh aku punya iman itu baru beranjak. Belum selepel-lepel inilah. Aku bilang udah kalau aku mati juga. Kalau mati aku mati juga lah. Karena dibilang sama tukang parkir. Mereka tunggu Bapak di depan sana. Pak John tunggu di depan tunggu Bapak di depan gang. Udah jam 9 malam apalagi mau balik juga nggak ini. Sudah saya putuskan, saya starter jalan, motor jalan. Saya tiba-tiba kurang lebih 50 meter dari depan gang itu. Aku pikir kalau memang dia tahan aku, kalau memang dia itu aku tancap dengan motor, kalau dia mati aku juga matilah.
impas. Puji Tuhan, saya kencang dari situ mau tembus mulut gang itu, saya kencangkan motor itu selaju-lajunya. Sampai di jalan Adi Cipto, tidak ada apa-apa. Dan puji Tuhan. Saudara tahu, perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Persoalannya, aku sakit hati buat orang ini. Aku dendam sama orang ini. Saudara tahu, 4 tahun berjalan. Aku tidak bisa mengampuni dia. Dan memang dia udah dipecat. Aku tidak bisa jumpa dia lagi. Satu ketika, ada teman saya bikin IO. Event organizer yang ada di Kapos Peles. Aku ditugaskan terima tamu, saudara. Terima tamu. Tiba-tiba yang aku lihat dari sana, orang ini ada di sini. Aku mau lari. Gak bisa. Karena ada teman-teman. Tuhan, lalu ada hati kecil. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ada jarak kira-kira 50 meter sampai ke saya. Aku berdoa, Tuhan, oke, aku melepaskan pengampunan. Dia datang ke saya. Saudara tahu, aku peluk dia. Aku rangkul dia. Saudara tahu detik itu, hari itu, jam itu. Itu beban yang ada di hati saya tuh lepas, saudara. Artinya kepahitan dan kebencian dan sakit hati kepada orang itu hilang. Karena aku melepaskan pengampunan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Pertanyaan saya kepada saudara. Apakah saudara bisa melepaskan pengampunan bagi orang yang membenci saudara? Itu pertanyaan. Kita lanjut. Poin ketiga. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini. Dan mengingat, saya katakan sekali lagi. Dan mengingat, ini ada benang merah di sini. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan baik-baik saudara. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini. Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini. Saya ulangi, tekankan sekali lagi, ada benang merah di sini, saudara perhatikan baik-baik. Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk selamanya. Maka Hana bernasar kepada Tuhan. Di dalam kesedihan hati, kepahitan hati, di dalam gundah gulana hatinya, dia datang kepada Tuhan, mempersembahkan nasyar. Terkadang ada 2 jenis manusia yang ada dalam hal ini. Tatkala dia susah, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan aku bernasar kepada Engkau. Tetapi tatkala dia senang, dia akan menjanjikan sesuatu kepada Engkau. Belum tentu dia bisa melakukannya. Nah, kita belajar dari Hana, saudara. Hana bernasar. Dia bernasar kepada Tuhan. Jikalau Tuhan memperhatikan sengsaraku ini. Dan mengingat kepadaku. Tidak melupakan hamba-Mu ini. Tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan kepada Tuhan selamanya. Kepadanya. Kenapa kita perlu bersyukur? Dalam segala keadaan. Kita mengerti rencana Tuhan di balik masalah kita alami. Tidak semua keadaan yang pahit dalam hidup ini benar-benar mendatangkan kepahitan. Bahkan engkau sudah salah, engkau membayar harga untuk kesalahan itu. Tapi waktu engkau bersyukur dan belajar melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Biarlah engkau mengucap syukur dalam segala hal. Bukan karena yang baik tetapi yang tidak baik. Engkau mengucap syukur. Jadi saya mengatakan kepada saudara. Kita belajar mengucap syukur dalam segala keterpurukan. Saya punya masalah banyak. Saya punya penderitaan banyak. Segala hal saya mengucap syukur.
kepahitan, kesakitan, penderitaan, tetap mengucap syukur. Sukses pun mengucap syukur. Berhasil mengucap syukur. Sakit mengucap syukur. Sehat mengucap syukur. Diperlakukan tidak adil mengucap syukur. Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tidak ada kata lain, mengucap syukur. Dalam segala perkara apapun, Tuhan katakan mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Katakan kepada kiri kanan saudara, mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala perkara. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Bersyukurlah kepada orang-orang yang menyakiti hidupmu. Dan engkau akan menikmati upah dan berkat daripada orang-orang yang menyakitimu. Tetapi apabila engkau membalas sakit hati terhadap orang-orang yang menyakitimu, maka itu sudah menjadi impas. Dan berkat Tuhan itu tidak hilang daripadamu. Tetapi engkau membalas jahat dengan yang baik, maka berkat Tuhan itu akan datang kepadamu dan diperhitungkan itu sebagai upah. Saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau membalas sakit hati dengan sakit hati, itu impas. Sakit hati engkau balas sakit hati. Kejahatan engkau balas dengan kejahatan. Sumpah serapah engkau balas dengan sumpah serapah. Dia pukul engkau balas juga mukul. Dia lakukan sesuatu yang jahat, engkau lakukan lagi yang jahat. Maka itu terjadi impas. Jangan lagi yang saya mengatakan kepada saudara. Kalau itu engkau lakukan, maka engkau tidak mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Dan tidak ada apapun yang kau harapkan daripada Tuhan yang Tuhan buatkan dalam hidup saudara. Tetapi saudara masih mengatakan kepada saudara, jikalau saudara membalas sakit hatimu, membalas jahat dengan kebaikan, maka itulah yang diperhitungkan tadi sebagai upah. Saya mengatakan, tetapi engkau membalas yang jahat dengan yang baik, maka berkat Tuhan itu akan datang kepadamu yang diperhitungkan sebagai upah. Lakukan saja. Kapan upahnya itu datang, tinggal waktu Tuhan. Tapi kalau engkau tidak pernah lakukan, jangan engkau mimpi engkau mendapat upah dari Tuhan. Lakukan itu. Kerjakan itu. Sakit hati engkau balas dengan kebaikan. Jangan tahan-tahan kebaikan itu, kerjakan saja. Lakukan saja. Pak John, aku tak mampu. Lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Tuhan akan perhitungkan kamu. Tuhan akan perhitungkan itu sebagai upah di dalam kalian hidup saudara. Dan Tuhan menggenapi rencananya yang baik dalam hidupnya karena ada karakter Yesus yang ada dalam hidup saudara. Saya pelajari dan saya rakumkan. Ada karakter Yesus yang dalam diri Hana. Saya simpulkan. Ada 12 karakter Yesus yang Hana jalankan. Sehingga Hana melihat kemuliaan Tuhan. Hana menikmati kemuliaan Tuhan. Hana mendapatkan kuasa Tuhan. Hana mengalami mujizat yang Tuhan kerjakan. Next. 1. Perhatikan saudara, yang saya simpulkan menurut saya, yang saya pelajari. 1. Yang kita perlu contoh dari Hana. Dia mempunyai karakter Yesus. Pertama, dia takut akan Tuhan. Itu pasti. Karena dari tahun ke tahun dia mencari Tuhan. Dia pergi mencari Tuhan. Karena dia tahu ada di sana. Kalau dia menyembah Tuhan, ada jawaban doa di sana. Orang yang takut akan Tuhan. Itu pertama. Karakter utama Hana. Yang saudara harus lakukan bersama saya. 1. Itu dia takut akan Tuhan. Yang kedua, dia bergaul intim dengan Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan setiap hari dalam kehidupan kita. Hana, dia pergi menyembah Tuhan sampai dia menangis meronta-ronta. Imam Eli bilang, emangnya aku mabuk? Tapi dia mencurahkan, dia curhat kepada Tuhan. Yang ketiga, taat kepada keputusan Tuhan. Tuhan bilang, kau mau apa lagi? Aku udah menutup kandunganmu. Kamu mau apa lagi? Kamu harap apa lagi? Aku udah tutup kandunganmu. Kamu udah bisa apa lagi? Ketetapan Tuhan loh. Ini firman Tuhan katakan, aku sudah menutup kandunganmu. Tapi apa yang dikatakan Hana? Dia taat. Dia taat.
kepada keputusan Tuhan. Dia tidak menggerutu, dia tidak protes Tuhan. Kenapa Tuhan? Engkau menutup kandunganku. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tidak. Dia taat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan menutup kandungannya. Dia tetap berjalan. Dia disakiti. Dia dicurangi. Dia segala macam. Dia taat kepada Tuhan. Yang keempat, tidak putus asa. Disakiti bagaimanapun oleh Elkana punya istri Penina. Disakiti bagaimanapun oleh Imam Eli. Disakiti bagaimanapun dari suaminya. Dia tidak putus asa. Dia tetap berjalan. Dan dia tahu di titik akhir sana, di garis finish sana, ada janji Tuhan yang menunggu dia. Yang Tuhan ubahkan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kelima, panjang sabar. Dia sabar menanggung segala sesuatu. Orang sabar dikasihi Tuhan. Amin. 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 Yes. 6. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Ini karakter Tuhan, karakter Yesus ada dalam diri Hana. Yang kita perlu pelajari bersama, yang perlu kita ambil bersama. Dia mengampuni Hana, dia mengampuni Elkana. Dia mengampuni Penina. Dia mengampuni juga si Imam Eli. Dia mengampuni saudara punya orang yang menyakiti saudara. Mengampuni, yang saya katakan tadi, mengampuni. Itu perintah Tuhan. Ampuni, kerjakan, lakukan. Ketujuh, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang saya katakan tadi, kalau mau membalas kejahatan dengan kejahatan, impas. Tidak ada upah yang kau dapat. Tapi tekala engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, engkau mendapat upah. Itu poin yang ke-7. Poin ke-8, tidak ada caci maki yang keluar dari mulut Hana. Saudara, aku renungkan firman ini. Tatkala aku dari A sampai Z sampai ayat yang ke-26, tidak ada sepatah kata dari Hana pun untuk caci maki yang keluar dari bibirnya. Dia senantiasa, dia tahan sekalipun itu sakit banget. Tapi dia tahan. Dia tidak pernah caci maki keluar kepada Penina. Kalau orang dunia, orang fasik, Elnina udah kasih sakit hati dia bangkit malah pukul lagi dong. Dia caci maki lagi dong. Tapi kita belajar daripada Hana. Tidak ada caci maki yang keluar dalam mulut Hana. Kesembilan, dia penurut. Apapun Elkana suaminya perintah, dia jalankan, dia lakukan. Dia tidak pernah protes. Ayo kita pergi menyembah Tuhan, berjalan berkilo-kilo, berjalan berhari-hari. Pergi menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Dia tidak protes, kamu pergi aja, aku gak mau. Tidak. Dia taat. Dia taat. Dia lakukan itu. Dia pergi sekalipun kesakit hati dia sama Penina, istri keduanya Elkana. Tapi dia tetap menurut apa yang suaminya perintahkan. Dia berjalan. Maka segala sesuatu itu berjalan. Ke-10, orang yang rendah hati. Dia tidak menyombongkan diri. Dia tetap, sekalipun memang kita katakan dalam kesulitan orang. Terkadang orang itu dapat merendahkan diri. Dan dia tahu dalam posisi dia, dalam kondisi yang terpuruk. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, harus rendah hati. Melakukan apa yang Tuhan mau. Yang ke-11, punya iman yang teguh. Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat. Berbicara iman, persoalannya kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita iman, engkau tahu bahwa pada akhir nanti, finish nanti, engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau berjalan dengan iman itu. Engkau tahu, engkau berdoa, engkau puasa, engkau lakukan segala sesuatu. Maka sesuatu itu akan terjadi kepadamu. Oke, poin yang ke-12. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ada 12 poin yang saya pelajari. Yang saya sikapi dari sikap Hana.
untuk kita sama-sama diberkati sore ini. Bahwa kita hidup harus mempunyai karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Next tadi kepada karakter Kristus itu yang 12 tadi. Kembali ke tadi. Nah 12 karakter ini saudara. Kita pelajari ini, kita sikapi ini. Kita simpan ini, kita ingat ini. Dan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan itu buatkan berhasil. Saya undang pemusik untuk naik. Poin terakhir. Yang keempat. Mengalami kuasa Tuhan. Nah, dengan jeritan air mata. Dengan penuh kesakitan. Dengan penuh sakit hati kekecewaan. Saudara melihat pada poin terakhir ini. 1 Samuel 19 ayat 20. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Yang saya katakan tadi ada benang merah. Perhatikan baik-baik. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Katakan kiri kanan, Tuhan ingat kepadamu. Tepuk kepada bro. Tepuk kepada sistermu bahwa Tuhan ingat engkau. Haleluya. Saya konversi ini kembali ke ayat 16. Tolong kembali ke ayat 16 tadi. Ayat yang ke-16 tadi tolong lihat ayat yang ke-16. Karena Tuhan ingat kepadanya. Waktu Hana berdoa, Hana bernasihat, Hana bilang kalau engkau ingat kepadaku. Mana tadi ayat yang ke-19 ya. 11. Ayat yang ke-11. Nah, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jikalau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsaraku, hambamu ini, dan mengingat, saya katakan sekali lagi, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Apa yang Hana bicarakan, apa yang Hana janjikan, apa yang Hana punya bernasar kepada Tuhan, Tuhan tepati dia. Tuhan tepati dia kepada ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke-19 ke-20. Maka Tuhan tepatilah ayat yang ke-19. Maka ketika Hana bersetubuh dengan Hana, istrinya itu, maka Tuhan ingat kepada Hana. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Sama katakan kepada saudara, kalau saudara tidak pernah berdoa, saudara cuma sehero dengan Tuhan. Jangan engkau mimpikan engkau mendapat sesuatu daripada Tuhan. Kita belajar daripada Hana. Dengan jeritan air mata, dengan kesakitan, dengan penderitaan, dengan disakiti yang begitu luar biasa. Dia datang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang terseduh-seduh menangis di hadapan Allah. Maka Tuhan mengingat kepada dia. Maka Tuhan menjawab doanya pada saat dia bernasar. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Kita sama-sama katakan, aku telah memintanya dari Tuhan. Haleluya. Pertanyaan kepada saudara dan saya. Ini doa Hana dijawab. Sekian tahun berjalan. Doa Hana dijawab. Persoalan kepada saya. Pak, kenapa aku doa bertahun-tahun? Kok doa aku belum dijawab?
Pak, aku udah berdoa sedemikian rupa dengan air mata, puasa. Kok kenapa tidak bisa dijawab? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala apa? Segala apa yang di belakang? Segala dosamu. Kembali masing-masing introspeksi diri. Kenapa? Kok aku tidak bisa? Doa aku tidak dibalas. Kenapa? Yang menjadi pemisah engkau dengan Allahmu adalah dosamu. Nah, saya mengatakan kepada saudara, malam ini Tuhan menyampaikan kebenaran firman ini kepada kita. Selidiki hatimu. Apakah selama ini saudara masih menyimpan sakit hati kepada orang lain yang belum engkau lakukan pemberian dengan mereka? Kalau engkau tidak bisa memberikan itu, kalau engkau belum bisa membereskan itu dengan orang yang engkau sakiti, atau yang orang yang engkau menyakiti engkau sulit untuk mengalami terobosan di dalam Tuhan. Saya katakan tadi, mengasihi dan mengampuni itu perintah, bukan himbauan. Perintah Tuhan kepada kita harus mengampuni. Haleluya. Tuhan berkati. Kita naikkan pujian ini bahwa Tuhan, Dia Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar. Kasih Tuhan. Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Pahitnya aku rasakan. Dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jalan. Mari kita sama-sama katakan nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Hanya nama Yesus. Saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saat tiada jalan, Hadapi segala persoalan. hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada
sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Saudaraku, firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kita ada 4 poin. Saya mengatakan kepada saudara untuk kita menerima kalau kuas doa kita didengar oleh Tuhan. Saya katakan tadi, pertama kita harus mencari dan menemukan Tuhan. Yang kedua, kita harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, kita mengucap syukur dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ketika ini saudara lakukan, maka poin yang keempat, saudara akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup saudara. Lakukan itu di dalam hidup saudara sehari-hari. Maka kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang saudara alami di dalam setiap pekerjaan saudara, dalam studi saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, apapun juga saudara kerjakan. Pergumulan apapun yang saudara alami, ada Tuhan di sana untuk mendengarkan doa saudara. Berserulah kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang mendengarkan setiap doa kita. Bapa, terima kasih, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus meteraikan firman itu di hati jemaat-Mu, di hati umat-Mu malam ini, sehingga mereka dikuatkan untuk mereka mengalami terobosan, memberi pengampunan, tidak sakit hati, tetapi melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah. Roh Kudus, Engkau datang menjamah mereka, berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dilayakkan untuk mereka berdiri, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin.